Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama John Itung. Saya mengunboxing tulang tengah atau frame HP Vivo Y19s ya. Kita buka dulu untuk kotaknya, kita unboxing lalu kita keluarkan tulang tengahnya. Ini masih ada plastik bubble. Kita buka lagi. Untuk harga dari frame atau tulang tengah ini saat video ini dibuat itu terjangkau guys ya, yaitu Rp29.000. Nah, inilah tulang tengahnya. Saya pengen mengganti tulang tengah HP Vivo Y19s ya. Oke, kita ambil dulu untuk HP Vivo Y19s yang akan kita ganti tulang tengahnya. Nah, ini guys, tulang tengah HP Vivo Y19s ini sudah bengkok dan patah. Nah, ini saya pindahkan satu demi satu apa yang ada di tulang tengah yang lama. Seperti ini. Nah, ini awalnya saya pasang ya pengganjal LCD ini, namun nanti saya akan lepas lagi. Karena apa? Karena pas saya cobakan LCD dipasang ada pengganjalnya seperti ini, dia tidak mau rapet dan presisi. Ini opsional aja, walaupun tidak dipasang, tak mengapa, ndak apa-apa guys ya. Karena saya sendiri sudah membuktikannya. Nanti saya akan melepasnya lagi itu. Nah, ini kita lepas lagi untuk getarannya atau vibratornya. Semua apa yang ada pada tulang tengah yang lama kita pindahkan ya. Itu vibratornya, lalu kamera speaker, maksudnya speaker depannya ini ya, ini kita pindahkan juga. Jadi dia double speaker ya, speaker atas sama speaker bawah. Jadi double speaker untuk HP Vivo Y19s ini. Ini saringan speakernya juga kita pasang ya. Ini sekaligus speaker earpiece atau speaker telinga ketika kita nelpon ya. Kalau di loudspeaker, nah ini juga speakernya. Jadi hanya speaker ini guys ya, maksudnya untuk speaker earpiece dan loudspeakernya dia pakai satu speaker seperti itu. Dan ada juga speaker yang di bawah ya, buzzer atau speaker. Nah, ini juga kita lepaskan tombol ya, fleksibel volume sama power ya. Jadi dia satu set, kita pindahkan. Nah, ini saya ambil potongan video dari penggantian frame atau tulang tengahnya. Nah, untuk video full dari awal seperti pembongkaran atau pelepasan LCD yang lama, pelepasan mesin PCB, pelepasan konektor charger ya, PCB konektor charger, full video, linknya ada di deskripsi. Ini kita potong videonya sampai dengan pemasangan tulang tengah yang baru ini, dan LCD yang lama pun sudah dibongkar. Nah, ini kita pasang untuk fleksibel, tombol on off dan volumenya. Kita gunakan untuk melekatkan itu lem T7000 guys ya, lem bulai N T7000. Nanti kalau mau dilepas itu enak saja ya, lem LCD T7000 dari bulai N itu sama dengan Zanlida. Nah, ini karet proximity sensornya apa, semuanya jangan sampai ada yang kelupaan. Nah, ini mesin PCB-nya, konektor chargernya, speaker bagian bawahnya, semuanya kita pasang. Jadi ini posisinya HP sudah kubongkar, LCD sama mesinnya tinggal kita pindahkan ke tulang tengah yang baru. Seperti yang ku bilang tadi, full video dari awal pertama kali pembongkaran LCD, pelepasan mesin PCB, full video ada di deskripsi, lumayan panjang 20 menitan. Ini kita ringkas saja sampai dengan pemindahan seperti mesin ya, dari frame atau tulang tengah yang lama ke yang baru. Tapi mesinnya kan sudah kita lepas ya, kita pindahkan tadi seperti vibratornya apa kayak gitu guys ya. Oke, nah ini kita pasang untuk kabel fleksibel konektor chargernya. Nah, ini LCD yang kupasang dia merek OG. Nah, buat teman-teman yang pengen beli juga LCD-nya, link pembelian ku taruh di deskripsi. Itu tulang tengah yang lama sudah patah kayak gitu dan
sudah tidak bisa untuk kita gunakan. Nah, ini mesinnya sudah kita pasang ya, kemudian LCD-nya. Nah, ini LCD-nya ini kita lepas plastiknya ya, plastik di kabel fleksibelnya, karena kabel fleksibelnya kita tempelkan ke bodi belakang dari LCD ini. Nah, ini kita lem untuk frame-nya ini guys ya, karena kita akan menempelkan LCD-nya. Sebelumnya LCD sudah kucek, jadi kita tidak main lem-lem dan pasang aja. Itu sebelumnya sudah saya cek dan ternyata oke. Nah, selanjutnya kita lakukan pengeleman. Untuk bagian atasnya jangan terlalu ke tengah karena ada kamera, speaker earpiece, ya proximity sensor, jangan sampai terkena lem. Nah, bagian sampingnya juga, bagian bawahnya juga semua kita beri lem secukupnya saja. Lem yang kugunakan lem LCD touchscreen Bulai N T7000 dengan Zanlida T7000. Untuk dari segi kualitas sama saja dan untuk ketahanannya pun sama saja. Nah, LCD-nya kita pasang ke tulang tengah yang baru ini. Ini sudah kucek dan sudah oke. Jadi kita tidak main pasang-pasang aja, itu harus dicek terlebih dahulu. Kita pasang soket LCD-nya. Oke, soket LCD-nya kita pasang, untuk kabelnya kita pasang juga, kita rapatkan ya. Nah, ini kita akan pasang baterainya karena untuk frame atau tulang tengahnya ini tidak dilengkapi dengan lem atau double tip baterai. Jadi baterainya kita sudah lepas ya dari tulang tengah yang lama untuk nantinya kita pasang ke frame yang baru ini. Namun kita kasih double tip dulu. Nah, kita pasang baterainya seperti itu. Oke, kita paskan, kita cocokkan, lalu kita pasang soket baterainya ya. Kita pasang soket baterainya, kita paskan seperti itu. Lalu kita pasang soket fingerprintnya yang ada pada casing tengahnya ini, kita pasang penutup mesin PCB-nya. Oh, itu ada baut yang lengket tadi kita lepaskan karena mengganjal. Nah, ini kalau sudah kita pasang semua baut yang ada, kita pasang dulu casing tengah atau casing yang menempel di frame atau tulang tengah. Oke, kita pasang seperti itu, lalu kita akan pasang semua baut yang ada. Saya percepat aja Bang untuk videonya, untuk pemasangan bautnya ya, untuk mempersingkat durasi kita. Oke, inilah tulang tengah yang baru. Kita on kan dulu, kita nyalakan dulu. Apakah mau hidup dan mau nyala? Oh, ternyata mau hidup. Sembari ini masuk ke tampilan wallpaper atau ke tampilan menu, kita akan pasang bautnya. SIM tray-nya jangan sampai ketinggalan. Oke, kita pasang semua baut-baut yang ada. Saya percepat aja videonya, mempersingkat durasi kita ya. Oke, kita pasang semua baut-baut yang ada. Seperti itu. Baut atas, baut bawah, semuanya kita pasang. Lalu kita akan mengelem backdoor. Backdoornya itu kita lem pakai lem yang tadi, lem Bulai N T7000. Itu selain daripada bisa kita gunakan untuk mengelem LCD, mengelem backdoor pun itu bisa. Nah, bagian bawahnya kita pasang juga baut-bautnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan atau kelupaan walaupun cuman satu baut. Nah, kita pasang seluruh atau semua baut yang ada, baut atas, baut bawah, semuanya kita pasang ya. Oke, kalau sudah kita lakukan pengeleman, lem yang kugunakan masih yang tadi T7000 ya, Bulai N. Kita lewatkan kabel fleksibel fingerprintnya, ndak usah dilem bagian situ, takut terkena
kabel fleksibel fingerprintnya nantinya takutnya menempel di backdoor, pas dilepas takutnya nanti tercongkel. Nah, backdoornya atau casing terluarnya kita kenakan, kita pasang seperti ini. Nah, kamu bisa rapetkan pakai solasi. Untuk LCD-nya tidak perlu, dan menurut saya ndak usah dikunci pakai solasi, takutnya ketekan. Kalau LCD touchscreen itu tekan, takutnya akan mengganggu fungsinya. Tapi apabila backdoornya ini ditekan untuk dirapetkan, ndak apa-apa ya. Untuk solasinya itu jangan datang ke LCD, jadi habisnya sampai dengan casing tengahnya saja. Takutnya terkena LCD, LCD-nya ketekan, takutnya fungsinya terganggu. Nah, ini tinggal kita rapatkan aja. Dan untuk lem yang aslinya ya, untuk casingnya ini atau backdoornya itu tidak perlu dikuras karena masih tipis ya, jadi dilapis saja, dia nggak apa-apa. Nah, ini kita rapetkan pakai solasi, dan untuk lemnya ini keringnya 2 sampai 3 jam ya. Dan HP-nya sebenarnya bisa sambil dipakai dulu aja, karena untuk LCD-nya lemnya sudah menempel aja dan bisa dipakai. Oke, itulah frame atau tulang tengah Vivo Y19s.